Abah panggil dong. Tambah yang tadi. Yang di warung. Yang di warung sini nih. Yang di warung sini. Ada pokoknya bawa bapak tua. Wih, nanti ini temen ini. Cepetan. Tadi lampu yang tadi Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel podcast horor. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua tetap sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini podcast horor akan membawakan cerita, yaitu sebuah cerita pendakian, di mana cerita ini berjudul Kesurupan 8 kali di Gunung Gede. Seperti biasa, sebelum mendengarkan cerita ini, alangkah lebih baiknya jika kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saat itu aku berencana mendaki Gunung Slamet, namun setelah mendekati hari keberangkatan, beberapa temanku membatalkan. Karena sudah mengumpulkan niat untuk mendaki gunung, saat itu temanku tiba-tiba mengajak untuk mendaki Gunung Gede. Aku terima ajakan dia. Aku ikut dalam rombongan 15 orang lebih, berangkat pada hari Jumat menggunakan charteran bus dari Pamulang menuju Gunung Gede via Putri. Dalam rombongan itu, ada sebagian yang gak aku kenal karena dalam perjalanan ini sifatnya open trip. Setelah semua kumpul, akhirnya kami pun berangkat. Di kalangan keluarga, aku bisa dikatakan anak yang lemah. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk mendaki gunung. Banyak kontra yang datang kepadaku, termasuk kedua orang tuaku. Sejak kecil memang aku mempunyai penyakit yang gak bisa kujelaskan lebih detail di sini. Yang terkadang saat aku terlalu lelah, aku suka pingsan seketika. Aku memutuskan naik gunung dengan andil ingin membuktikan kepada mereka yang memandangku sebelah mata. Aku berpikir dengan kesiapan fisik yang sudah kusiapkan jauh-jauh hari, mematangkan niat dan tekad, aku yakin aku bisa. Sampailah di base camp tempat peristirahatan para pendaki di jalur putri Gunung Gede. Aku mencoba istirahat sejenak agar keesokan paginya kondisiku fit saat mulai pendakian. Hari itu banyak sekali yang ingin mendaki Gunung Gede. Base camp putri malam itu seperti pasar malam. Sampai pada akhirnya aku tertidur lelap dalam dinginnya suasana base camp putri Gunung Gede. Terdengar suara azan subuh, aku pun terbangun. Melihat sekeliling ada rombonganku yang dari tadi malam, ada yang belum tidur, dan masih asik berbincang dengan pendaki lain. Setelah sholat subuh, aku pun merapikan semua bawaan yang aku bawa dan mengecek kembali agar nggak ada yang ketinggalan sebelum mulai pendakian. Kondisi pagi hari saat itu, aku melihat para pendaki sangat sibuk merapikan semua perlengkapan dan barang bawaannya. Tidak ketinggalan juga ada yang mondar-mandir belanja sayur mayur yang letaknya nggak jauh dari base camp. Setelah semua siap dalam artian semua perlengkapan, perbekalan tercukupi, dan mengurusi maksi serta surat kesehatan, akhirnya aku mulai pendakian pada jam 8 pagi. Sejuk sekali suasana pagi itu di jalur putri. Pos per pos pendakian aku lalui dengan jalan santai sekali, sampai pada saatnya kejadian yang gak akan aku lupakan pun terjadi. Sampai di lembah Surya Kencana menjelang maghrib, cuaca pada saat itu hujan rintik dan timku bergegas mendirikan tenda. Saat itu aku sedang merapikan barang-barang perlengkapan pribadiku di dalam tenda. Kebetulan pada saat itu aku bertiga dalam satu tenda dengan Nadia dan Tia. Kondisiku saat itu sangat lelah sekali. Ingin rasanya merebahkan badanku ini sejenak untuk beristirahat. Di luar tenda aku mendengar suara bisik-bisik kalau Nadia sedang haid pada saat itu. Dan seketika itu juga aku dalam keadaan tidak sadarkan diri. Aku merasa dadaku sesak sekali dan setelah itu aku gak tahu apa-apa lagi. Aku merasa tertidur seperti biasa, namun ternyata aku kesurupan. Menurut temanku, saat itu aku mengamuk dan meminta untuk diantarkan pulang ke arah jurang di ujung lembah Surya Kencana. Keadaan saat itu menjadi sangat genting karena pada saat itu aku menjadi pusat perhatian di antara para pendaki lain di lembah Surya Kencana. Setelah aku tersadar,
aku merasa badanku sangat lemas sekali. Yang aku ingat saat itu setelah aku disuapin makan, aku kembali merupakan badanku. Namun ternyata aku kembali kesurupan untuk yang kedua kali dengan sosok yang sama. Sosok itu berkata bahwa katanya dirinya itu suka denganku dan ingin mengajak aku pulang, yang dimana letak rumah sosok gaib itu menuju ke arah jurang lembah Surya Kencana. Malam itu membuat sekelilingku menjadi panik karena kondisiku yang saat itu sangat mengkhawatirkan. Bahkan ada yang gak tidur pada malam itu untuk menjaga aku agar gak lari keluar di bawah sosok makhluk gaib itu. Tibalah pagi hari. Setelah berfoto-foto dan ada sebagian rombongan yang meneruskan ke puncak Gunung Gede. Waktu menunjukkan pukul 11 siang. Akhirnya kami semua memutuskan untuk segera turun ke bawah. Setelah merapikan semua dan makan siang terlebih dahulu, akhirnya aku pamit turun dari lembah Surya Kencana. Aku merasa sangat aneh ketika teman rombonganku semua aku panggil-panggil tapi nggak ada yang nyaut. Aku merasa saat itu aku dijauhi. Kenyataannya dari penjelasan temanku ini ternyata beda. Saat itu aku malah yang dipanggil-panggil dan gak menyauti sama sekali. Malah aku terus jalan aja. Nah, di sini aku merasa agak aneh karena seakan-akan penglihatan dan pendengaranku ditutupi oleh sosok makhluk gaib itu. Sampailah di pos 5 saat turun. Aku jalan sangat cepat sekali sampai pada akhirnya temanku mengejar dan menepuk pundakku. Di saat itu, aku mulai tidak sadarkan diri dan aku kesurupan yang ketiga kalinya di pos 5 saat turun. Saat aku sadar itu benar-benar lemas semua badanku sampai harus digendong turun ke bawah. Sesampainya menuju pos 3, aku kembali lagi kesurupan untuk yang keempat kali. Sampai yang menanganiku ini sampai gak sanggup membawaku. Aku hampir dibawa masuk ke jurang oleh sosok makhluk gaib itu yang merasuki tubuhku. Di situ pula aku udah pasrah. Di tempat itu aku kesurupan sampai yang ketujuh kali. Cerita yang gue dengar dari teman yang menanganiku ini, sosok itu minta darah, bahkan jasad tubuhku mau dibawa sama makhluk itu ke bangsa dia. Sampai pada akhirnya aku bertemu salah satu orang yang menanganiku, sampai pada akhirnya aku selamat sampai hari ini. Dia adalah Bunda sebutanku dan Abah. Bunda adalah seorang pendaki yang pada waktu itu bisa menangani kondisiku saat itu, dan Abah adalah warga lokal yang kesehariannya menjajakan dagangan untuk para pendaki. Aku sangat berterima kasih kepada mereka. Kalau nggak ada mereka, aku nggak tahu nasibku sampai saat ini seperti apa. Singkat cerita, aku pun turun dengan digendong oleh Abah dari pos 3. Anehnya, kondisiku saat itu tiba-tiba langsung kembali baik dan fit. Aku pun rasa nyaman. Terus aku berjalan, aku masih ingat saat itu menunjukkan pukul 7 malam. Setelah beristirahat sejenak di pos 2, aku kembali berjalan dengan Abah. Dan di saat itu juga aku melihat sesosok wujud Mbak Kunti yang sangat besar sekali. Aku syok dan panik parah saat itu. Lalu Abah langsung mengalihkan penglihatan dan pikiranku agar tetap tenang. Sampailah di pos 1, aku pun kembali lagi kesurupan untuk yang ke-8 kalinya. Dan dari situ, aku tak sadar. Seketika aku sadar, aku sudah ada di base camp. Aku mengetahui kalau kesurupan sampai 8 kali itu setelah 2 minggu kemudian. Dan itu diceritakan sama temanku, kronologis yang sesungguhnya. Karena memang apa yang terjadi pada aku saat itu, aku benar-benar gak sadar. Yang ku rasa saat itu, dadaku sesak sekali dan lemas yang luar biasa. Tapi alhamdulillah aku masih diberi kesempatan hidup sampai saat ini.